terkait ya ABK nih Pak. Undang-Undang 39 2004 ya di pasal penjelasan, walaupun permenakernya hingga undang-undang baru lahir kan tidak pernah ya. Untuk dimensi atau wilayah base ini kan tidak ada mandat yang kuat dan tegas kepada BP2MI. Itu hanya diatur di pasal penjelasan. Nah, Undang-Undang 18 2017 strike di pasal 4 memberikan penegasan yang kemudian turunan peraturan perundang-undangannya, walaupun ya final di tahap harmonisasi tapi belum diundangkan ini. Walaupun juga dalam tahap pembahasan Bu Anies, dua kewenangan BP2MI itu hilang saat tahap harmonisasi tanggal 8 Juli. Ya, tanggal 8 Juli masih ada dua kewenangan BP2MI untuk mengatur, mengurus terkait awak kapal tenaga dan awak kapal perikanan. 18 hilang. Ya udah, bagi kami ini nggak ada masalah. Karena selalu saya katakan pertanyaan kita hari ini, isme kita hari ini harusnya dengan pendekatan batin kita tanya, apakah BP2MI ini benar-benar kelahiran dan kehadirannya dikehendaki? Ini menarik sebetulnya untuk kita diskusikan. Terjawab ya, sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh BP2MI yang dulu BNP2MI yang dikonstruksikan atau dimandatori oleh, sekali lagi, kewenangan terbatas, anggaran yang tidak cukup kuat itu tidak menjadi alasan kami untuk tidak bekerja. Terkait awak kapal perikanan ya di laut lepas, garansi ini dulu mengeluarkan surat edaran masih di Nusron untuk dilakukan moratorium, dan itu belum dicabut hingga hari ini. Saya berpikir ya itu adalah surat edaran yang sangat progresif sebetulnya untuk menghentikan pengiriman atau penempatan awak kapal perikanan di laut lepas untuk menghindari segala bentuk eksploitasi, karena kasusnya sangat umum. Eksploitasi, kekerasan fisik, makanan, minuman yang dikonsumsi oleh ABK kita yang tidak layak, kemudian juga gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, dan jam kerja yang melebihi batas. Tadi malam saya menerima 3 ABK yang kita selamatkan dari Italia, bekerjasama dengan Kemlu. Ya. Sama yang mereka hadapi. Minggu depan saya membawa ketiga ABK tersebut ke Barreskrim Polri. Kita cukup serius nih menangani ini. Di usia kepemimpinan 4 bulan, kita sudah melaporkan kurang lebih 420 kasus ke Barreskrim Polri. Jadi saat kasus ABK, ya peristiwa Longzing menjadi perhatian dunia, publik internasional, saya iseng nih, Pak Yuda, saya panggil jajaran saya Kapus Litpo. Tolong beri info saya, berapa banyak pengaduan yang pengaduan itu datang dari ABK atau keluarga ABK ke BP2MI. Jangan 10 tahun, jangan 5 tahun, cukup 2 tahun, 2018-2015. Apa yang saya temukan? Ternyata ada 415 kasus pengaduan yang diadukan oleh ABK dan juga keluarga ABK. Jenis pengaduannya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Saya tanya, ada nggak satu saja dari pengaduan ini yang naik ke P21? Didorong menjadi proses hukum. Saya kaget juga mendapatkan jawaban, tidak satu pun kasus pengaduan itu didorong, diinisiasi oleh BP2MI yang dulu BNP2TKI untuk menjadi kasus hukum. Ya udah, kalau begitu berarti jangan-jangan ya 415 kasus itu tidak P21 tapi P86. Ya. Penyelesaian 86 itu penyelesaian secara adat. Ya. Sehingga saya inisiasi langsung membawa semua dokumen 415 kasus itu, kemudian saya bawa langsung ke Barreskrim Polri meminta penegak hukum untuk benar-benar bekerja. Saya ketemu di acara dengan para managing agency diinisiasi oleh Pak Ilyas dan juga asosiasi. Mereka juga sepakat banyak managing agency yang masih berorientasi merah putih. Ya. Berpikir kepentingan Republik dan ABK, iya. Tapi mereka juga mengakui ada managing agency yang memang brengsek dan nakal, yang hanya berorientasi pada kepentingan bisnis dan mengambil keuntungan. Asosiasi Aspataki, Abjati, Himsataki juga sama. Mereka memiliki anggota-anggota
P3MI yang berorientasi pada merah putih Republik ya, tapi mereka juga mengakui ada juga yang selama ini P3MI brengsek yang berpikir hanya pada kepentingan bisnis dan juga mengambil keuntungan. Nah, yang kita harus perangi, kita harus sikat bersama-sama dan kita jadikan mereka sebagai common enemy adalah mereka yang brengsek-brengsek ini. Kalau negara tidak hadir, hukum tidak bekerja, maka BP2MI, Naker, kemudian Kemlu hanya akan menjadi lembaga pemadam kebakaran. Setiap ada kasus kita tangani, setiap ada masalah ya kita laporkan. Nggak cukup menurut saya. Sehingga butuh kolaborasi, butuh sinergi ya. Dan saya sudah mencoba bicara banyak dengan Ibu Naker. Masa lalu disharmoni Naker dan juga BP2MI tidak boleh terjadi lagi. Bahwa secara politik kami berangkat dari gerbong yang berbeda. Ibu Naker dari PKB, saya dari Hanura ya. Tapi tidak boleh ego partai politik, warna bendera, beda warna jaket, kemudian ego sektoral ini menjadi syahwat yang terjadi di zaman jahiliyah sebelumnya, kemudian ini dipelihara dan yang akan dikorbankan pasti lembaga dan juga kepentingan pekerja migran Indonesia. Itu nggak boleh lagi. Bahwa di middle birokrasi, ini mohon maaf ini laporan dari beberapa banyak pihak Pak Dirjen. Bahwa di middle birokrasi baik Naker mungkin juga BP2MI selalu akan ada kelompok yang dia hanya bisa eksis hidup dari konflik Naker dan BP2MI, ya itu ada. Maka mereka inilah yang harus berani kita bersihkan juga, ya. Karena apa yang mereka lakukan, perilaku yang mereka pertontonkan ini jelas-jelas mengancam masa depan dan keselamatan pekerja migran Indonesia. Perkab Badan Nomor 9 2020 tentang pembebasan biaya penempatan ini diberlakukan untuk 10 sektor. 1. Pengasuh bayi, 2. Pengasuh orang tua, 3. Juru masak, 4. Pengurus rumah tangga, kemudian 5. Supir pribadi, 6. Tukang kebun ya atau ladang, kemudian 7. Pengasuh anak kecil atau balita, 8 cleaner ya, kemudian 9 pekerja ladang dan ABK atau awak kapal perikanan. Ini yang kita bebaskan biayanya. Mereka adalah para pekerja yang rentan untuk menghadapi ya atau mengalami eksploitasi dan segala bentuk kekerasan. Ini yang kita bebaskan. Dan ini juga cara untuk memotong para penjahat dalam tanda kutip yang selama ini mengambil keuntungan ya melalui skim KUR PMI. Nah, kejahatan ini yang ingin kita hentikan dan ini ingin kita buktikan bahwa negara hadir. Terkait hal-hal lainnya tentu, apakah ini bisa efektif berjalan? Makanya transisi pemberlakuannya 6 bulan. Pak Ayub, ya, 6 bulan itu untuk apa? 1. Kalau mandatori undang-undang 18 pasal 41, 42 dan seterusnya, bagaimana Pemda memiliki peran pelatihan sekalipun bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta, maka 6 bulan ini cukup untuk kita menyampaikan kepada Pemda, hei siap-siap, biaya pelatihan tidak lagi dibebankan kepada PMI tapi beban kalian. Tentu tidak saya, hari Rabu saya ketemu dengan Pak Mendagri nanti, tugas Pak Mendagri menyampaikan dalam transisi 6 bulan ini kepada gubernur, kemudian bupati dan wali kota terkait kebijakan pembebasan biaya pelatihan yang itu harus tanggung jawabnya diambil alih oleh Pemda. Kedua, kami koordinasi dengan Naker, minta Naker untuk mengingatkan Pemda. Revitalisasi balai latihan kerja itu penting. Tidak semua daerah memiliki balai latihan kerja. Ada juga dan banyak daerah yang memiliki BLK tapi kondisinya juga udah tidak bisa digunakan selain peralatannya yang tidak cukup memadai sebagaimana yang menjadi kebutuhan acara-acara pelatihan. Kita koordinasi dengan Naker agar Naker segera melakukan revitalisasi BLK. Kemlu tentu memiliki tugas ya diplomasi dengan negara penempatan untuk juga menyampaikan bahwa negara kami memiliki peraturan badan tentang pembebasan biaya penempatan agar negara-negara penempatan memberitahukan kepada asosiasi pekerja di sana perusahaan ya bahwa mereka harus siap dengan konsekuensi dari peraturan badan tentang pembebasan biaya. Saya yakin Kemlu memiliki kemampuan dan kita sedang bicara atas nama Merah Putih Republik ya. Ini juga masalah dignity terkait diplomasi kita.
Negara lain banyak memiliki keuntungan, kepentingan pada negara kita, tapi dignity kita juga harus kita tunjukkan bahwa kita memiliki pekerja migran yang memiliki kualifikasi, kompetensi dibandingkan dengan para pekerja ya dari negara-negara lain, termasuk Bangladesh, India dan Laos misalnya. Jadi kita nggak harus minder sebetulnya dengan peraturan badan ini untuk kita declare ya ke negara-negara penempatan. Dan pihak asosiasi juga sebetulnya sudah mengetahui ini, sudah memberikan dukungan. Tugas asosiasi menyampaikan kepada setiap anggotanya bahwa besok kami akan melonsing Satgas Pemberantasan Sindikat ya pengiriman ilegal, bahwa besok kami akan melonsing peraturan badan tentang pembebasan. Ya, ini memaknai hari kemerdekaan sebetulnya. Satgas untuk memerdekakan PMI dari jeratan ya kejahatan pengiriman ilegal, Perka Badan kami maknai untuk memerdekakan PMI dari segala bentuk pembiayaan. Kami tentu minta maaf jika baru 10 sektor pekerjaan ini yang kami baru bisa bebaskan. Kami tentu sedang ya merancang agenda-agenda lain di mana PMI harus dimerdekakan. Saya misalnya sudah bicara dengan Pak Erik dan sudah disetujui untuk PMI diberikan lounge di bandara. Saya kadangkala sakit hati ya, tempat yang nyaman, di mana orang bisa sedikit santai, mendapatkan fasilitas istimewa, AC yang cukup, kursi sofa, kok selama ini hanya diperlakukan pada orang berduit ataupun pejabat tinggi negara. Padahal pejabat tinggi negara nggak pernah menyumbang remiten dalam bentuk devisa apapun kepada Republik ini. Tapi PMI yang kita saksikan, mereka jika datang ke tanah air terlantar, butuh orang pihak yang bisa mereka mintai informasi juga nggak jelas ada di mana, keleleran, padahal mereka adalah pejuang devisa yang harus mendapatkan perlakuan istimewa. Ya, nah lounge ini sudah disetujui oleh Pak Erik dan kita mendapatkan space di Terminal 3 nanti. Bahkan Pak Erik lebih progresif. Kita siapkan jalur khusus. Nggak harus pejabat negara dong, ada jalur diplomatik. Pak Yuda kan dapat jalur diplomatik, anggota DPR jalur diplomatik, kepala badan jalur diplomatik, enak bener. Terus PMI penyumbang devisa terbesar, keleleran, terlantar, ya tidak mendapatkan penuh pelayanan rasa hormat. Tapi sekali lagi, ya saya ingatkan, sampaikan kepada para PMI, dulu kita punya lounge katanya sebelum saya, gitu ya Pak Aris, ada lounge setelah panjang. Tapi dulu ada 2 kejahatan yang mengikutinya, yang ini tidak boleh terjadi lagi. Saya yakinkan, saya garansi sebagai kepala badan, ini 2 kejahatan dan pelakunya adalah penjahat. Ya, apakah penjahat itu memiliki atributif kekuasaan? Siapa yang terlibat dalam hengki-pengki, bancakan dari bisnis-bisnis itu? Ya tentu saya menginginkan hukum nanti akan bekerja. Ya, kejahatan pertama menggiring PMI yang tiba di tanah air menggunakan jasa travel tertentu. Nah ini sudah didesain nih, siapa pihak ketiganya. Kemudian ongkosnya di luar batas kewajaran, nggak boleh terjadi lagi. Ini dunia udah modern, para PMI udah cerdas, mereka memiliki smartphone, gadget, yang untuk urusan mereka kembali kemana, menggunakan jasa transportasi apa, harga berapa, PMI udah tahu kok. Kenapa harus digiring dan diarahkan? Kejahatan kedua dulu, mereka digiring untuk menukarkan dolar di tempat tertentu, di mana $1 13.000 yang diberikan kepada PMI hanya 10.000, 3.000 ini hengki-pengki, bancakan lagi dari oknum-oknum tertentu. 2 kejahatan ini harus dihentikan dan tidak boleh terjadi lagi. Loan hanya untuk penghormatan negara kepada PMI, mereka bisa nyaman menggunakan itu, dan loan sebagai pusat informasi, apapun informasi yang dibutuhkan oleh pekerja migran Indonesia. Nah, tentu kami berharap apa yang disampaikan oleh Pak Aris benar. Ya, program-program idle kami juga, ya, dan ini sudah berlangsung lama, tinggal dimodernisasi. Mohon doa ini, ya, Pak Yuda, Pak Aris. Ini kritisme kita. Kita ini sedang bernegara loh, dan negara Indonesia ini bukan negara kaleng-kaleng. Kita punya SDM, orang-orang yang memiliki kualifikasi, orang-orang pintar, cerdas ditempatkan dengan posisi-posisi. Kemudian negara ini punya anggaran yang sangat besar, kelembagaan ini dibiayai dengan fasilitas yang istimewa. Tapi kalau bicara PMI, hingga hari ini kita tidak memiliki single data tentang PMI. Kalau ditanya ke kami berapa jumlah PMI, 3,7 juta. Kalau ditanya ke pasti jawabannya ya yang selama ini dirilis 5 juta. Kalau ditanya ke Kemlu jawabannya 4,5 juta.
Ada apa ini? Saya langsung perintahkan jajaran, oke, lakukan kebijakan revolusioner modernisasi sistem, terinterkoneksi, terintegrasi semua sistem kementerian lembaga terkait PMI dan masing-masing unit kerja. Kita sedang bernegara. Kalau kita mau mengaminkan World Bank, data PMI 9 juta. Data kami 3,7 juta. Artinya ada gap angka yang sangat tinggi, yang sangat besar, yaitu 5,3 juta PMI. Yang mereka tidak terdetek dalam sistem, secara automatically mereka berada di luar kontrol perlindungan negara. Padahal mereka punya hak untuk dilindungi, walaupun mereka berangkat melalui cara-cara yang unprosedural. Ya, negara akan tetap hadir, tidak lagi melihat mereka prosedural atau unprosedural. Dan itu yang sudah dilakukan selama ini oleh BP2MI. Walaupun ngeres juga, beban kerja yang sangat berat, ya, kemudian juga kewenangan yang bertambah. Tapi sekali lagi Pak Yuda, anggarannya itu jauh di bawah anggaran kedirektoratan di Kementerian Tenaga Kerja misalnya. Ya. Yang terakhir, masalah ABK. Mohon sabar, ditunggu. Ya, RPP finally tinggal menunggu diundangkan. Walaupun saya tetap menyampaikan protes terhadap RPP ini. Nah, saya dengar ya masa transisinya 2 tahun. Ya udahlah kalau 2 tahun Pak Aris. Lebih baik nggak keluar RPP itu, buat apa selama 2 tahun itu baru bisa diberlakukan. Itu artinya kita memperpanjang daftar eksploitasi, perbudakan, kekerasan yang akan dialami oleh para anak-anak bangsa kita, mereka pekerja migran, awak kapal perikanan. Apa yang terjadi? Iya, sesungguhnya ego sektoral yang harus diakhiri. Dulu Undang-Undang 39 2004 terkait izin ABK, ya Hubla memiliki, ada nggak dari perhubungan sini? Ada ya, Hubla memiliki izin dengan Siupak, Naker memiliki izin, kemudian juga BP2MI, kemudian Dinas Perdagangan memiliki izin. Ya, dalam pandangan konstruktif saya, era jahiliyah di mana kewenangan ya yang bertabrakan dan tumpang tindih, dan ini memberi sumbangsih dan kontribusi besar pada rusaknya, carut marutnya, berantakannya tata kelola penanganan ABK, ini harus diakhiri. Kami mengajak BP2MI, Naker, ya kemudian Kementerian Perhubungan Luar Negeri, ayo kita duduk bersama, lepaskan dan kubur ya jauh-jauh terkait ego sektoral, orientasi kita merah putih dan orientasi kita kepentingannya Republik, tidak ada orientasi dan kepentingan lain. Kalau kita sudah bicara merah putih dan Republik, pasti yang kita prioritaskan adalah pekerja migran Indonesia. Bukan syahwat masing-masing orang yang berkuasa. Bukan syahwat masing-masing kementerian dan lembaga. Saya ingin meminta maaf kepada para PMI yang hari ini sedang bekerja. Sebagaimana permintaan maaf saya yang selalu saya lakukan kepada para PMI yang saya temui. Jika negara kurang hadir, jika hukum kurang bekerja, jika peran BP2MI kurang terasa atas nama pribadi dan lembaga negara, kami merasa berhutang dan memiliki tanggung jawab untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada para pekerja migran Indonesia. Selain tentu kami memohon doa agar apa yang kami lakukan, kami kerjakan ke depan bisa menjawab apa yang menjadi harapan-harapan pekerja migran Indonesia. Terima kasih.